Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemirsa, di mana saja berada, jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam Sekilas Infomo edisi yaitu acara rapat kerja Raker PDM Kabupaten Blora pada Sabtu 27 Juli 2024 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Blora. Ya, dalam raker ini disampaikan laporan kerja UPP baik itu majelis maupun lembaga, juga diadakan evaluasi program kerja dan perencanaan kerja 1 tahun ke depan. Ketua PDM Pak Sabudin. Ya. Saudara pemirsa, Raker PDM Kabupaten Blora adalah merupakan laporan kerja unit pembantu pimpinan atau UPP dan rencana ke depannya. Semoga dengan raker ini bisa menambah semangat, semarak kegiatan kita di Muhammadiyah. Raker ini sesuai dengan instruksi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bahwa setahun sekali harus ada evaluasi program kerja. Di tingkat pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, raker majelis dan lembaga itu diadakan tiap semester. Jadi setiap 6 bulan harus ada laporan tentang kinerja dan juga ke depan harus ada program kerja yang sukses. Rabu 2 pekan yang lalu, PDM Jawa Tengah diundang ke pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk menyampaikan capaian progres program kerja selama 1 tahun. Jadi pimpinan wilayah Muhammadiyah juga mengevaluasi progres program kerja masing-masing PDM secara tahunan, termasuk PDM Kabupaten Blora diundang untuk yang pertama kalinya dalam laporan di hadapan pleno pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Setelah disampaikan laporan progres program yang dicapai selama 1 tahun dan ditanggapi oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Bapak Tafsir bahwa PDM Kabupaten Blora sudah kategori hijau. Merdeka.
junjunganku al-Islam, agamaku Muhammadiyah, gerakanku. Majelis dan lembaga beserta pimpinan yang lain, sekretaris, anggota UPP yang berbahagia, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri undangan mengikuti rapat kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Blora atau laporan kinerja UPP dan rencana ke depan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan semakin menambah semangat semarak pergerakan kita di Muhammadiyah. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari Rabu 2 pekan yang lalu, pimpinan daerah Muhammadiyah Jawa Tengah juga diundang ke pimpinan wilayah Muhammadiyah di Semarang untuk menyampaikan capaian KPI selama 1 tahun. Jadi pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah juga mengevaluasi capaian KPI masing-masing PDM itu secara tahunan. Diawali kemarin yang diundang pertama kali adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora. Alhamdulillah ketika kita sudah menyampaikan karena undangannya itu hari Senin, hari presentasi hari Rabu ketika Mas Dodo WA itu, Mas besok Rabu siap hadir di BWN untuk penyampaian KPI. Langsung saya jawab siap. Akhirnya Rabu berangkat, kami laporan di hadapan pleno BWN. Kami sampaikan KPI yang kita capai selama 1 tahun. Kemudian ditanggapi oleh pleno BWN dan terakhir disampaikan oleh beliau Pak Kiai Tafsir. Maka disampaikan, lihat laporan seperti ini, ya sudah PDN Blora sudah kategori hijau. Nah, kan itu sebagai follow-up-nya. Hari ini kita undang semua UPP, Majelis Lembaga PDN. Hari ini kita undang untuk menyampaikan capaian KPI-nya selama 1 tahun. Ya, nah, moga nanti disampaikan program yang dilaksanakan. Itu kan memberikan kemarin ya. Saudara pemirsa, pada Sabtu 27 Juli 2024 ini, unsur pembantu pimpinan atau UPP yang terdiri dari majelis atau lembaga diundang Raker PDM Kabupaten Blora untuk menyampaikan progres programnya selama 1 tahun. Program unggulan masing-masing majelis atau lembaga tidak usah banyak-banyak. 1 program saja yang bisa dijalankan dan diistiqomah, insya Allah ini sudah baik. Jika ada 25 UPP, kalau masing-masing UPP 1 program unggulan, itu sudah blenger atau luar biasa. Ya, misalnya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting tahun 2027 masing-masing desa sudah ada ranting dan masing-masing kecamatan sudah punya PCM. Nah, program unggulan ini bisa terlaksana saja. Ini sudah luar biasa. Saudara pemirsa,
diharapkan tiap-tiap UPP atau lembaga majelis harus saling koordinasi sehingga sama-sama bekerja, sama-sama untuk mensukseskan top figur Muhammadiyah Jawa Tengah, yaitu Jamaah, Jamiyah, dan Jariyah. Dengan top figur ini, agar Muhammadiyah Jawa Tengah itu unggul dan berkemajuan. Demikian harapan Ketua PDM Kabupaten Blora, Bapak Muhammad Saifuddin, SPDI MPDI. Agar Muhammadiyah itu unggul dan berkemajuan. Maka oleh karena itu perlu kami sampaikan, setiap UPP berkaitan dengan persuratan, setiap UPP berkaitan dengan persuratan mengikuti buku panduan, Grand ID Muhammadiyah. Ya, mohon diperhatikan. Semua UPP ketika berkaitan dengan administrasi harus berpedoman pada buku panduan Grand ID Muhammadiyah. Sudah pernah riset? Sudah ya? Nah, barangkali ada yang belum, harus sesuai ya, disesuaikan. Kalau tidak sesuai, itu berarti tidak diakui surat yang resmi. Nah, pesannya PWN juga begitu. PDM kok administrasi suratnya tidak mengikuti Grand ID Muhammadiyah, suratnya tidak diakui oleh PWN. Kirim surat sampai PWN itu diabaikan aja. Tidak usah. Nah, maka harus mengikuti buku panduan Grand ID Muhammadiyah, karena ada brandnya. Ya. Kemudian sistem keuangan, ya, sistem keuangan itu secara bertahap akan menggunakan sistem budgeting yang terkonsolidasi di PDM. Nah, itu nanti karena ini amanah dari BWN, keuangan sistemnya budgeting. Jadi programnya jelas, ya, ratnya jelas, bukan kemudian program-program yang insidental tidak ada masuk dalam program kerja yang sudah disepakati di hasil musda. Maka oleh karena itu diperhatikan. Dan setiap UPP fokus target utama, ya, yang harus terrealisasi pada periode Muktamar 48. Programnya jelas, target utama jelas. Dulu sudah pernah ketika diundang raker yang awal, ya, kan sudah disampaikan semua, bahkan target utamanya adalah, ya. Nah, maka oleh karena itu hari ini dikumpulkan untuk bisa menyampaikan yang sudah dilaksanakan setahun kemarin seperti apa, kemudian nanti yang akan dijalankan 1 tahun ke depan atau sampai periode 2027 selesai, sehingga jelas arahnya tertata. Oke? Nah, itu yang dari perhatian kita bersama. Mengapa kita menggunakan KPI? Karena memang ini, ya, sistem manajemen yang sekarang dikembangkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Maka oleh karena itu penting kita ikuti alur manajemen yang ada. Kalau dulu-dulu kan tidak pernah pakai yang seperti ini, baru periode ini. Sehingga jelas target program kita tercapai tahun pertama ini berapa persen. Nah, itu sudah ada hitungannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, nanti dibantu sekretaris untuk penyampaian programnya. Dari satu yang lalu setiap majelis beliau ada laporan. Sampaiannya ini, kendalanya ini, ya,
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan raker rapat kerja pimpinan daerah, yaitu acara yang akan kita laksanakan ini adalah merupakan tadi sudah disampaikan Pak Ketua, evaluasi dan juga rencana 1 tahun ke depan. Di grup UPB kemarin sudah kami sampaikan template untuk laporan pada hari ini. Jadi template-nya itu yang dilaporkan pada hari ini Bapak dan Bapak-bapak khususnya yang UPB. Jadi yang pertama itu yang menyampaikan Pak Ketua, Sekretaris atau siapa masing-masing sampaikan personalia dari majelisnya, kemudian IPN-nya yang dilaporkan IPN-nya. Tadi disampaikan Pak Ketua ya, IPN-nya itu ya kami sudah membantu Bapak Ibu perpaduan. Nanti kalau ada yang kira-kira mau di-drop atau tidak bisa ya bisa saja monggo. Kemudian setelah IPN-nya disampaikan serta targetnya tahun 2028 itu kita akan mendapatkan apa, hasilnya bagaimana. Nah, kemudian disampaikan juga progres IPN-nya. Tadi kan IPN-nya, tadi mungkin masing-masing majelis atau lembaga IPN-nya sendiri ada 2, 3, atau 4. Terus disampaikan progresnya bagaimana. 1 tahun ini apa yang sudah tercapai. Targetnya 2025 apa. Baseline-nya itu berarti kondisi awal. Baseline itu berarti awalnya misalnya ya lembaga masjid, baseline-nya belum mempunyai masjid bulan. Nah, tahun 2024 juga masih belum. Nah, kapan PDM Bunda ini akan mempunyai masjid unggulan? Kemudian kegiatan UPP 2023-2024 1 tahun ini kan Bapak UPP ini dilantik dikukuhkan di sini kan kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi selama 1 tahun kegiatannya apa? Dan kemudian ada program kerja. Karena waktu nanti masing-masing UPP lama tidak ketemu ya, ini aja ya, nanti yang laporan sudah dikirimkan. Sampaikan saat ini yang urgent. Yang urgent itu kalau kami kemarin di BPN itu ya Pak Sarudin menyampaikan capaian yang sudah dicapai, kemudian kendalanya, problematika sampai alternatif solusinya itu bagaimana. Jadi kami dari BPN juga akan mendengarkan dan juga mungkin kalau bisa mencarikan solusinya kita evaluasi bersama-sama. Itu ya Bapak-bapak, kita mulai urut dari untuk majelis pemberdaya gunaan wakaf sudah mengadakan rapat kerja daerah yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris atau yang mewakili dari majelis pemberdayaan wakaf pimpinan cabang se-Kabupaten Blora yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Dan di situ sudah menggambarkan untuk penjelasan tata cara penerbitan sertifikat baik pluralis, pecah, wakaf ataupun yang belum ada sertifikat rusak, ada kehilangan sertifikat, itu sudah disampaikan. Selanjutnya dari Majelis Pemberdayaan Wakaf ini sudah membuat program karena itu sangat rumit, maka
PWM PDM mengagendakan kurban atau turun ke bawah 3 bulan sekali. Contoh, mungkin Agustus ini akan kita mulai ke majelis wakaf atau PCM Todanan. Setelah itu nanti 3 bulan kemunduran. Apakah dari majelis atau PCM itu ada masalah tentang sertifikat? Bukan berarti masalahnya sertifikatnya dimasukkan bank dan keluar. Juga ada solusinya. Itu. Kemudian untuk majelis wakaf kami mengusulkan kepada pleno UGM yaitu programnya untuk membelikan lemari seng atau brankas. Karena kenapa? Dulu programnya Pak Budi ini mengumpulkan sertifikat hak milik Muhammadiyah maksudnya, dan sertifikat wakaf biar jadi satu di PDM. Ya, biar terhindar dari hal-hal yang sewu, tidak ada ya rakyat yang berjalan ataupun rakyat kecil, sewu contoh. Di Sujung misalkan ada kepala sekolah yang sudah berhasil membangun sertifikatnya, jadi ketika diganti itu dia tidak mau menyerahkan sertifikatnya. Misalkan atau seperti itu Pak, harus kita tangani dengan semuanya sertifikat itu kita tarik ke PDM, mereka kita scankan. Jika nanti sewaktu-waktu mereka butuh, hanya scan itu yang diberi. Jika memang butuh aslinya, ada pendampingan dari majelis wakaf. Kemudian nanti ketika terbang akan menganjurkan dari majelis itu untuk mengetahui tanah wakafnya. Contoh gini Bapak Ibu, saya majelis lama wakaf di PCM, sekarang diganti orang baru, maka orang baru itu harus kita tunjukkan file sertifikatnya dan letak kondisi tanah itu. Kemarin banyak yang majelis wakaf baru PCM tidak tahu sertifikatnya di mana, luasnya berapa, ataupun letaknya di mana juga belum. Kemudian majelis wakaf Blora kemarin sudah survei 3 wakaf. Pertama, Yun Sewu, kita ke Kerandu sama Pak Mas Duki. Kemudian ke Tempel Jepon. Yang terakhir kita di belakang PDM ini, mereka niat wakaf, kami ada tim. Kemudian mereka, Pak, aku niat wakaf, tapi Muhammadiyah itu bangun separuh nih. Tentu kemarin dia sudah membuat berapa 900 juta, kita disuruh bangun dulu baru nanti mereka mau wakaf, seperti itu. Atau ada tanda kutip lagi yang tempelan, Pak, ini dibangun jalan dari depan SMA itu sampai ke sana itu dipaping biar menjadi agrowisata atau pendidikan tentang buah-buahan dan lain sebagainya. Nanti tak wakafke. Yang belakang sama dengan Pak Budi dengan Mbak Elva survei tadi dibangun baru diwakafkan. Tetapi kami atas nama Majelis Wakaf dengan pertimbangan dengan beliau yang senior, kami menolak dulu Pak. Karena apa? Minta dulu. Jadi gini nanti disetir Pak. Makanya lebih baik diwakafkan dulu baru kita berikhtiar. Kemudian untuk tanah yang belum produktif di Majelis Imam untuk program perbulan Majelis Hikmatul PW adalah usahakan adanya pengolahan sampah terpadu yang sebenarnya untuk paket-paket dan mesinnya itu sudah ada, hanya saja cukup mahal dari PW ini. Ini mungkin ke depan mungkin kalau ada lahan kosong yang sekiranya bisa kita manfaatkan untuk merintis lokasi untuk pengolahan sampah atau limbah terpadu yang kemungkinan bisa berkontribusi secara ekonomis. Ya, harapannya ke depan bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini sifatnya lintas awam dan lintas majelis
majelis PMH insya Allah siap untuk bekerjasama edukasi dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Mungkin itu saja Pak Uji dan Pak PDM dan lain-lain juga untuk usaha mewujudkan kontribusi PDM Muhammadiyah Blora terkait dengan pengolahan sampah dan limbah di Blora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak. Jadi lembaga seni budaya dan olahraga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada bapak-bapak ketua PDM dan masing-masing pengurus yang ada di PDM Kabupaten Blora yang saya hormati, segenap bapak-bapak yang ada di unsur pembantu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora yang saya hormati pula, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang perlu kami sampaikan dari lembaga seni budaya dan olahraga, dari kami capaian-capaian yang sudah dilaksanakan, yaitu pada tahun 2023 pada waktu itu kita dilepas oleh Bapak Ketua PDM Pak Muhammad Saifuddin MPDP, yaitu mengikuti Porprov. Alhamdulillah yang semula kita juara 3 mendapatkan perunggu, alhamdulillah dari tapak suci itu meningkat yaitu menjadi juara 2, yaitu mendapatkan perak. Dan alhamdulillah rumahnya dapat bagus, hanya 30.500.000 pelatih untuk alhamdulillah. Terus selanjutnya alhamdulillah untuk tahun 2024 sebelum pelaksanaan Popda kita juga mengadakan dari IPSI, karena kita itu di bawah daripada organisasi IPSI, yaitu mengadakan Blora Championship yang ketiga. Ya, di dalam Blora Championship yang ketiga itu alhamdulillah dari usia dini umur 8 sampai 11 kita juara umum pertama. Terus yang kedua pra-remaja SMP juga juara umum pertama. Ya, walaupun mungkin hanya mendapatkan 1 juta, tapi bagi anak-anak mungkin berat. Kalau bagi kita sedikit 1 juta. Ya, ini. Terus selanjutnya untuk pra-remajanya juga juara umum yang kedua. Terus selanjutnya untuk yang event diadakan oleh pemerintah yang berupa dari Dinkora. Ya, kita juga alhamdulillah bisa mendapatkan emas, yaitu untuk tunggal IPSI. Ya, kebetulan juga anak saya sendiri Musik religi, terus kegiatannya seluruh seniman, dan kemudian seni unggulan, dan yang paling utama itu olahraga. Ini adalah terlaksananya turnamen olahraga dan seni setahun sekali bekerjasama dengan Dikdasnet. Baik, untuk selanjutnya dari Majelis Ekonomi. Bertujuh, kemudian program kami adalah membentuk dan membangun bekerjasama dengan PDM se-Kabupaten Blora untuk bisa membuka Soryama dengan cara bisa bagi hasil kerjasama yang lainnya. Mudah-mudahan di tahun 2024 bisa terwujud. Kemudian insya Allah nanti untuk PDM Blora akan membuat Soryama yang ada di lingkungan rumah sakit Muhammadiyah Blora di lantai 1. Nanti karena apa? Insya Allah di rumah sakit Muhammadiyah Blora ada membangun 5 lantai sudah dimulai. Lantai 1 nanti kita minta untuk bisnisnya adalah Soryama. Jadi nanti yang merupakan PDM Blora. Kemudian program nanti dari Padang PCM, Kabupaten PCM kita adakan kerjasama itu dilakukan dengan pembentukan atau kerjasama dengan rantai adanya Soryawat ini. Jadi kita kerjasama ini, jadi nanti dari adanya cabang Soryawat kita ada Soryawat ini, dari yang pusat ini bisa membentuk grosirnya. Semua manajemen, semua material
bahannya atau bisa cuma kita suplai ya dari penyamat Indo. Manajemennya juga semuanya pakai aplikasi, kemudian menggunakan sistem seperti di retail yang modern sehingga nanti bisa terkontrol, kemudian bisa terdistribusikan sehingga nanti keuntungan dan sebagainya bisa terpantau di pusat. Ini program kami hanya satu program Joyama. Nanti selanjutnya ke bidang pariwisata. Sama nanti kita buat edukasi dan istilahnya pendidikan pariwisata. Nanti kita tahun kedua aja. Karena yang fokus utamanya adalah bisa teknologinya cabang-cabang dunia. Monggo nanti akan kita bentuk seperti itu. Kemudian ke bidang manajemennya, misalnya nanti di bulan September kami akan mengadakan rakor untuk semua majelis, khususnya majelis ekonomi di cabang masing-masing untuk menindaklanjuti program ini. Sehingga tadi seperti itu, dan nanti ada rakornya. Nah, rakornya nanti tidak di Blora Pak, nanti nanti bisa rakor di luar daerah, sehingga juga suasana tidak panas seperti ini. Jadi tidak tergesa-gesa. Jadi rakor majelis ekonomi dan pariwisata ya sambil studi banding pariwisata mana yang bagus kan gitu. Ya nanti kita sepakati bersama-sama. Demikian program kami yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya. Pertemuan ketiga kami akan berusaha untuk berakselerasi sesuai dengan target dan program yang sudah kami tetapkan. Saya kira tidak banyak Bapak Budi, kiranya kalau ada dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Swin. Di tahun laporan 1 tahun ini yang sudah kami kerjakan, yaitu pelaksanaan video monitor, yaitu artikel dan pelatihan tingkat kelas untuk teman-teman di BNN. Kendala dalam pelaksanaan program kerja-kerja yang ada. Ini untuk rapat koordinasi sudah kami lakukan baik daring maupun luring. Koordinasikan secara daring kami melalui untuk grup MPM. Kemudian secara luring kami sudah melaksanakan rapor 2 kali. Kemudian untuk program yang telah dilaksanakan, terutama pembentukan Jatam. Jatam itu Jamaah Tani Muhammadiyah. Jamaah Tani Muhammadiyah. Untuk program tahun 2024, kami rencanakan 4 kelompok. Namun baru terlaksana itu 1 kelompok, yaitu di Kecamatan Todanan. Mas Deso, Todanan sudah terbentuk 1 Jatam. Dan alhamdulillah untuk kegiatan yang kita lakukan sana sudah berjalan. Kemudian untuk 3 nanti kami utamakan prioritaskan di Kecamatan Kedungguban, ya Kedungguban, kemudian di Ramblatung, kemudian juga di Kecamatan Unduran dan Kecamatan Radina. Yang 4 nanti insya Allah untuk tahun 2024 akan tercapai. Kemudian untuk pembentukan wadah pemberdayaan difabel. Ini kami baru lakukan tingkat koordinasi Pak. Koordinasi kebetulan saya sendiri masuk di anggota grup difabel Kabupaten Blora. Insya Allah kami akan melakukan ke lapangan Pak Budi bersama pengurus MPM untuk membuka wadah pemberdayaan difabel ini. Kemudian Rakawir LHKP, penyelenggaraan regional meeting LKP, dan rakor lintas MLO. Dan untuk yang kegiatan majelis hukum dan HAM, belum banyak yang bisa dilakukan, tapi beberapa
Muhammadiyah Bandung ya, itu kan bermasalah juga ternyata kalah sama Muhammadiyah ini. Kami dari Masjid Budaya siap untuk memfasilitasi karena Muhammadiyah kalau ada yang bermasalah, kami tidak memfasilitasi. Kami punya lembaga advokat kami, hari dan kawan-kawan yang masih makan. Jadi advokatnya, kalau tidak bisa menyelesaikan karena kita luar budaya, ini yang kaitannya dengan majelis hukum dan HAM. Dan kemudian sebelum harus dilanjutkan juga bendal kami belum ada sekretariat Pak Budi. Mungkin nanti kami perlu membuat papanisasi ya, papan nama lembaga advokat Muhammadiyah. Nanti mungkin di depan sana sekaligus sekretariat mungkin atau sekretariat sementara memang dipegang tidak apa-apa. Mungkin ada lembaga advokat itu ketika ada permasalahan kaitannya antara makam oleh Muhammadiyah, ada masalah bisa disampaikan ke PCN sekretariat, nanti akan dilanjutkan teman-teman kami yang di lembaga advokat Matahari dan kawan-kawan. Ini kaitannya tugas-tugas kami yang terkait dengan majelis hukum dan HAM. Kemudian mungkin jangka panjang juga nanti karena 5 tahun dari jangka pendek tapi jangka panjang kami akan koordinasi dengan Pemda kaitannya dengan produk hukum yang ada di Kabupaten Blora yang perlu kita kritisi, perlu kita sikapi bersama. Saya pikir lembaga Muhammadiyah punya kewajiban itu, manakala ada produk hukum yang tidak berpihak pada masyarakat, tidak berpihak pada rakyat kecil, terutama kita harus bersikap, kita harus kritisi. Kami punya lembaga advokat dan teman-teman kami yang basicnya di bidang hukum itu yang nanti jangka panjangnya ke sana, ada program tahun 4 tahun ke depan. Ini barangkali Pak Budi, program dari majelis hukum dan HAM nanti yang kaitan dengan advokat yang lebih detailnya, kasus publik dan sebagainya Pak Hari nanti yang akan menyampaikan. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali selaku Danida. Untuk apakah nanti di Blora ini di semua kecamatan sudah ada pimpinan cabang. Itu terima kasih dari kami. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari semangat nanti untuk memperbuka nanti cabang targetnya 16 kecamatan dan 295 desa kelurahan. Target sebagai pustaka kita agar nanti terutama di pendidikan juga siswa-siswa kita tahu sejarah Blora ini seperti apa. Jadi ke depan kita bisa adanya sebuah video untuk masyarakat tentang sejarah Muhammadiyah di Kabupaten Blora. Ini salah satu proposal yang kami ciptakan yang sekretaris Bapak Medi, kemudian anggota Bapak Sucipto SPD dari PCM Karina, kemudian Salam Mubarak dari PCM Cepu, Suyanto PCM Jati, kemudian Budi Tomo dari Japan, ya PCM Japan. Kemudian KPI BBM. Nah ini rapat koordinasi ini bisa dilakukan, tapi hanya dengan online. Untuk rapat-rapat secara pertemuan belum bisa maksimal. Kemudian dalam LPM ini satu yang harus diangkat yaitu adalah menentukan masjid percontohan setiap PDM sejauh mana. Dan setelah kami mengikuti rapat dan pelatihan, ternyata dari 35 PDM yang baru menyerahkan mengisi Google Form itu baru 12, sehingga baru 30%. Dan alhamdulillah PDM Blora peringkat 13. Alhamdulillah kita bisa. Kemudian setelah diadakan rapat pleno di tingkat PDM untuk menentukan
salah satu masjid percontohan dari unggulan di tingkat PDM, maka rapat pleno menentukan Masjid Islamic Center Muhammadiyah Miss Ana PCF Bunda. Betul Pak ya? Alhamdulillah. Nah, karena ini masih tahap baru dalam dalam program periode pertama ke-49, maka kemarin kami melakukan koordinasi dengan PCM Kunduran, Bapak dari PCM Kunduran. Kami nanti akan segera ke sana untuk berkoordinasi, dan kalau nanti sudah siap informasi yang kita sampaikan dari LPM, maka akan kita adakan namanya instalasi di Al-Falah, dan Al-Falah pun nanti juga akan siap untuk ke PDM Blora. Betulnya untuk menjadikan masjid percontohan, masjid unggulan memang berat, tetapi kemarin diberikan gambaran kita tidak terlalu tinggi, tetapi sesuai dengan kondisi masing-masing PDM. Di Purwodadi itu hanya di Gojok hanya kecil itu ya, tapi di Juragan cabang kurang itu hanya 7 kali 9, apalagi SMK-nya juga mati, SMK-nya mati. Nah, di situ kemudian diberikan jadi percontohan. Nah, kami berharap nanti PDM Blora yang itu adalah Masjid Miss Ana Kunduran, mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan menjadi percontohan masjid di Kabupaten Blora. Kemudian juga diharapkan setelah setiap PDM punya satu, maka setiap PCM itu harus mempunyai satu masjid unggulan di PCM masing-masing. Dan karena tadi ada masukan dari Pak Jojo akan melakukan studi di rumah di Al-Falah. Nanti akan kita lakukan kegiatan paling tidak setiap PCM mengirimkan beberapa masjid, akan kita bawa ke Masjid Al-Falah Sragen, sehingga kita tahu persis bagaimana pola pengelolaannya, bagaimana dana yang dipun, dan bagaimana mendistribusikannya. Nah, mudah-mudahan nanti paling tidak setiap PCM punya masjid unggulan. Kemudian program berikutnya adalah dari pendataan ini kami baru merekam 53 masjid dan mushola tahun ini. Tapi kami berharap nanti ada cabang yang belum menginput, ada sebagian yang diinput. Mudah-mudahan nanti dalam target 2020 nanti bisa 100%. Termasuk salah satu kasusnya adalah setelah kami lihat belum semua masjid mushola Muhammadiyah itu bersertifikat persyarikatan Muhammadiyah. Itu adalah menjadi tugas kita agar amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah nanti betul-betul menjadi atau hak persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian anggaran karena kami belum tahu persis, maka kami coba menyusun anggaran agar kegiatan ini bisa berjalan. Seperti halnya amal usaha yang lain, misalnya ada panti asuhan, misalnya ada sekolah, maka andai kata kalau masjid misalnya ada gotong royong gitu, mudah-mudahan bisa untuk melakukan kegiatan. Kalau kita misalnya dengan 13 kali misalnya kalau dana kunduran, kalau ketika 13 mereka kalau dana waktunya. Nah, ini harapan kita bersama. Mudah-mudahan nanti ke depan secara bertahap bisa dilakukan secara baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Tabligh, alhamdulillah dari berbagai program sudah beberapa persen sudah kami laksanakan. Yang pertama kajian Ahad pagi, dan ini juga sudah dilaksanakan di tiap-tiap PCM serta Kabupaten Blora. Dan juga kemarin juga
alhamdulillah juga sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar. Dan yang menjadi kendala mungkin problem ini di key performance indicator ini ada poin mendirikan PUTM. PUTM itu sendiri kan pendidikan ulama Tarsis Muhammadiyah. Nah ini memang masuk di programnya Majelis Tabligh ataukah di Majelis Tarsis. Nah ini nanti sistemnya bagaimana? Nanti mungkin bisa dijelaskan, minta penjelasan dari PDM. Terus selanjutnya programnya yang memiliki top dari Muhammadiyah. Ini juga mungkin akan menjadi PR kita juga, bahwa kita perlu menambah dai-dai baru, yang dimana ini yang akan menjadikan supaya dai-dai ini bisa lebih banyak lagi dan bisa memperluas dakwahnya. Dan kami harapkan nanti ada semacam semacam pelatihan dari top Majelis Tabligh Blora. Terus selanjutnya produknya yang kami di Majelis Tabligh adalah kami dituntut untuk memiliki media online sendiri, yaitu YouTube, Instagram. Kegiatan yang kami unggulkan yang sedang jadi ramai yaitu yang pertama kemarin itu kami telah mendampingi klinik TKU Kelurahan Batu untuk akreditasi. Alhamdulillah setelah akreditasi lolos dan telah mendapatkan izin untuk membuka BPJS, sehingga dengan demikian keadaan PKU klinik PKU Rambu Batu sudah ada perubahan, walaupun tentang ketenagaan terutama tenaga medis, tenaga dokter ini masih belum bisa teratasi. Namun demikian kami sudah membantu mengusahakan untuk minta bantuan yang sebelumnya bekerjasama dengan rumah sakit PKU Pamota. Kemudian setelah beberapa waktu dilanjutkan oleh rumah sakit PKU Cepu dan rumah sakit PKU Blora. Alhamdulillah sementara ini masih berjalan dengan normal, walaupun masih dalam keterbatasan. Kemudian perencanaan humanisme itu muncul dari sifat kemanusiaan, sehingga kami suatu ketika juga bentuk pembinaan dari PDM, karena kami memang menghidup di perusahaan PDM. Dan ini yang kekeringan tahun kemarin hampir sebagian besar di PDM di Kabupaten Blora itu terjadi kekeringan. Maka kami sudah berupaya bagaimana bisa untuk memenuhi kebutuhan air warga yang notabene memang bukan orang Muhammadiyah saja, tapi secara umum, tidak pilih-pilih. Seperti itu bapak-bapak yang dapat kami sampaikan. Semoga ini juga menjadi PR kita semua. Belum Pak, rumahnya sudah ada, tapi kakinya ini Pak. Jadi sekali lagi apa yang sudah kami lakukan sudah ada di sekretaris PDM, dan 2 kali kita yang satu untuk melakukan ke wilayah kemarin, dan hari ini kita harapkan nanti bisa kita cari solusinya bersama-sama. Itu Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang bisa kami sampaikan. Apakah kita sudah diberikan kekuatan
Demikian, mungkin ada